selamat siang. Perkenalkan, nama saya Meldani Brian Gursmiring, NPM 1823004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komputer multimedia. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, kalian pasti sudah tahu nih bagaimana bentuk serta fungsi dari komputer. Nah, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Nah, secara umum, komputer adalah suatu perlengkapan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, serta memberikan output yang berupa informasi dan dapat menyimpan program serta hasil dari pengelolaan dalam satu media penyimpanan. Nah, berbicara tentang ketergantungan kita terhadap komputer atau teknologi ya, kita tahu di era saat ini itu 4.0, di mana kita dituntut untuk lebih mengetahui apa sih fungsi dari teknologi ya. Apalagi nih saya kasih contoh, ketika kita pergi ke mall nih, kita masuk kita masuk ke dalam mall tersebut, kita hanya perlu menekan seperti ini, dan nanti kertas serta portal dari gerbang untuk masuk itu terbuka sendiri oleh kecanggihan teknologi. Nah, di sini peran manusia sudah digantikan oleh teknologi. Nah, itu disebut dengan 4.0. Nah, nggak sejauh deh. Nah, berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Indonesia, menerbitkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 di mana tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat pandemi COVID-19. Nah, di sini kita pasti sudah tahu sistem dan cara proses dalam pembelajaran ini sangat membutuhkan teknologi seperti gadget dan komputer sebagai media perantara untuk kita sebagai siswa atau sebagai guru untuk menyampaikan suatu materi atau tugas, benar kan? Nah, otomatis ketergantungan komputer saat ini memang sangat meningkat ya. Manusia sangat bergantung terhadap teknologi, apalagi gadget dan komputer. Nah, jadi kita masuk dengan definisi media. Definisi media berasal dari bahasa Latin artinya medius. Apa sih medius itu? Tengah, artinya adalah tengah, perantara, atau sebagai pengantar. Nah, secara umum istilah media ini mengacu pada sesuatu yang digunakan sebagai wadah atau perantara atau sarana untuk berkomunikasi. Nah, menurut Leslie J. Bridge, media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi suatu materi. Media tersebut bisa berupa video, gambar, buku, TV, dan lain-lain. Nah, di sini saya mempunyai 6 klasifikasi media. Yang pertama adalah media persepsi. Bagaimana manusia mempersepsikan informasi dalam lingkungan komputer. Yang kedua adalah media representasi. Bagaimana media informasi digunakan dalam komputer. Nah, yang ketiga adalah media presentasi. Melalui media mana informasi dikirim oleh komputer atau informasi diinformasikan oleh komputer. Nah, yang kelima adalah media transmisi, di mana melalui media apa informasi itu akan dikirimkan. Dan yang terakhir adalah media pertukaran informasi. Informasi pembawa mana yang akan digunakan untuk pertukaran informasi di antara tempat-tempat yang berbeda. Nah, oke, kita masuk ke multimedia.
sejarah multimedia berasal dari teater. Nah, pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesize, band, dan karya manusia sebagai bagian dari pertunjukan menurut Suyanto 2005. Nah, masuk ke definisi multimedia. Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi artinya banyak dan media perantara. Nah, menurut McCormick pada tahun 1996, secara umum multimedia merupakan kombinasi 3 elemen. Apa saja? Teks, suara, dan gambar. Sedangkan menurut Robin dan Linda pada tahun 2001, multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, gambar, animasi, video, audio. Nah, nanti saya akan membahas tentang elemen tersebut. Kita masuk ke kategori multimedia. Nah, ada 2 kategori dalam multimedia. Yang pertama adalah multimedia linear, di mana multimedia ini tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang digunakan oleh pengguna. Nah, jadi di sini pengguna tidak dapat mengoperasikannya secara langsung. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan. Nah, contohnya itu TV dan film. Nah, yang kedua adalah multimedia interaktif. Multimedia ini dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki, apa yang ingin dibuat. Nah, contohnya itu multimedia dalam pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Nah, format multimedia pembelajaran berbasis komputer itu ada 4, yaitu yang pertama tutorial. Tutorial itu adalah materi pelajaran utuh dan terprogram. Nah, yang kedua adalah drill dan practice. Di sini drill dan practice maksudnya adalah ada materi dan ada latihannya. Dan yang ketiga adalah simulasi atau tiruan. Yang terakhir adalah game atau permainan. Nah, saya di kampus belajar komputer multimedia, kami sudah sampai dosen kami sudah memberikan materi dan dia sering memberikan latihan dan simulasi seperti itu. Contohnya Adobe Audition dan pengaplikasian Filmora. Nah, nanti di sini saya akan mengaplikasikan dan mensimulasi tentang penggunaan Filmora di video saya ini. Nah, masuk ke dalam elemen multimedia. Yang pertama adalah teks. Teks adalah tulisan dasar dari semua aplikasi multimedia yang akan kita buat. Nah, penggunaan berbagai macam gaya, font, warna dari tulisan dapat dipakai untuk menonjolkan tema tertentu. Contoh dari jenis teks adalah teks cetak, terus elektronik, hasil scan, dan hypertext. Dan yang kedua adalah image. Image adalah sebuah gambar dari sebuah objek, dapat memberikan dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan hanya membacanya. Nah, akan berdampak lebih besar ketika kita melihatnya secara langsung. Nah, contohnya adalah sebuah karya seni lukis, seni grafis, karya fotografi, atau gambar dari video. Contoh dari image ini adalah contoh dari kelompok gambar ini adalah vektor dan bitmap. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah movies atau video. Nah, menggunakan
gambar hidup, kita dapat memberikan sebuah presentasi menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir adalah animation atau animasi. Dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gaya gerak seperti itu. Nah, gerak pada layar. Nah, macam-macam animasi ini adalah seperti animasi cel, frame, animasi sprite, lintasan, spline vektor, karakter, dan morphing. Dan satu lagi itu computational animation. Nah, computational animation ini adalah animasi ini dapat menggerakkan objek layar dengan mengubah koordinat X dan Y-nya. Nah, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita. Saya akhiri, terima kasih. See you.